Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vimala Devi Mahendra dengan NIM 8040190051 dari kelas 12 MS4 jurusan Sistem Informasi Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai UAS praktek saya pada mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Zulfi Karman. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu lagi, saya akan memulai penjelasan saya. Baiklah, di sini terdapat skema basis data yang telah saya buat berdasarkan diagram ER logikal dari perpustakaan X, di mana terdapat tabel akun, tabel anggota, tabel petugas, tabel transpinjam detail, dan juga tabel item. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tabel akun dulu. Pada tabel akun terdapat atribut ID akun, nama akun, kata kunci, jenis akun, dan juga ID anggota, di mana ID akun memiliki domain angka, unik, primary key. Kemudian nama akun memiliki domain 100 karakter, kata kunci memiliki domain 55 karakter, jenis akun 7 karakter, ID anggota memiliki domain angka, unik, dan foreign key ke tabel anggota. Kemudian kita berlanjut ke tabel anggota yang memiliki atribut ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, pekerjaan, tanggal mendaftar, dan juga ID petugas. Yang mana pada ID anggota memiliki domain angka, unik, dan primary key. Kemudian domain pada nama anggota memiliki 100 karakter, jenis kelamin memiliki domain 1 karakter, tempat lahir memiliki domain 20 karakter, untuk tanggal lahir memiliki domain penanggalan. Kemudian alamat memiliki domain 255 karakter, nomor HP memiliki domain angka, email memiliki domain 100 karakter, pekerjaan memiliki domain 50 karakter, tanggal mendaftar memiliki domain penanggalan, dan yang terakhir ID petugas yang memiliki domain angka, unik, primary key, dan foreign key ke tabel petugas. Kemudian berlanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel petugas yang memiliki atribut sebagai berikut, yaitu yang pertama ID petugas dengan domain angka, unik, dan primary key. Kemudian atribut kedua yaitu nama petugas yang memiliki domain 100 karakter, jenis kelamin yang memiliki domain 1 karakter, tempat lahir yang memiliki domain 20 karakter, tanggal lahir yang memiliki domain penanggalan. Kemudian ada atribut alamat yang memiliki 255 karakter, nomor HP yang memiliki domain angka, dan email yang memiliki domain 100 karakter. Kemudian berlanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel transpinjam, di mana tabel transpinjam ini memiliki atribut ID transpinjam, tanggal transpinjam, peminjam, dan juga petugas pencatat. Pada ID transpinjam memiliki domain angka, unik, dan primary key. Kemudian untuk atribut tanggal transpinjam memiliki domain penanggalan. Kemudian atribut peminjam memiliki domain angka, unik, dan foreign key ke tabel anggota. Lalu yang terakhir pada tabel transpinjam yaitu atribut petugas pencatat yang memiliki domain 100 karakter, unik, dan foreign key ke tabel petugas. Kemudian ke tabel selanjutnya yaitu tabel transpinjam detail, memiliki atribut ID transpinjam dengan domain angka, unik, primary key, dan foreign key ke tabel transpinjam. Kemudian atribut ID item yang memiliki domain angka, unik, primary key, dan foreign key ke tabel item. Kemudian atribut keempat yaitu atribut ketiga yaitu tanggal harus kembali memiliki domain penanggalan. Kemudian atribut yang keempat, tanggal dikembalikan, memiliki domain penanggalan juga. Kemudian tabel terakhir yaitu tabel item, memiliki atribut ID item dengan domain angka,
unik dan primary key. Kemudian nama item dengan domain 100 karakter, jenis item dengan domain 100 karakter, dan penerbit dengan domain 100 karakter juga. Kemudian yang terakhir ada atribut tahun terbit dengan domain penanggalan. Demikianlah skema basis data berdasarkan diagram ER logikal dari perpustakaan X. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan di bagian desain fiskal pada Microsoft Access dan juga Microsoft SQL Server. Yang pertama, saya akan membahas mengenai desain fisikal di Microsoft Access. Pada tabel pertama yaitu tabel akun, di mana pada tabel akun terdapat file ID akun dengan domain, number, long int, required yes, dengan key-nya merupakan primary key. Kemudian field nama akun dengan domain short text dengan 100 karakter, required yes. Kemudian file kata kunci short text 55 karakter, required yes. Kemudian ada field jenis akun dengan domain short text 7, required yes. Kemudian file ID anggota dengan domain number, long int, required yes. Key pada file anggota yaitu foreign key ke tabel anggota. Kemudian tabel anggota berisi file ID anggota dengan domain number, long int, required yes. Nama anggota short text 100 karakter, jenis kelamin short text 1 karakter, tempat lahir short text 20 karakter, tanggal lahir date atau time. Di sini saya menggunakan format short date. Kemudian alamat short text 255 karakter, nomor HP, number, long int, email short text 100 karakter. Kemudian pekerjaan short text 50 karakter, tanggal mendaftar date or time dalam format short date. Kemudian ID petugas, number, long int. Di sini primary key-nya terletak pada field ID anggota dan foreign key-nya pada ID petugas, di mana foreign key-nya tersambung ke tabel petugas. Di sini required-nya saya buat ya semua. Kemudian ada tabel petugas yang memiliki field ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan email. Untuk ID petugas saya bikin auto number dengan format long int. Kemudian field nama petugas short text 100 karakter, jenis kelamin short text 1 karakter, tempat lahir short text 20 karakter, tanggal lahir date or time dengan format short date, alamat short text 255 karakter, nomor HP, number, long int, dan yang terakhir email short text 100 karakter. Kemudian kita berlanjut ke tabel transpinjam yang memiliki field ID transpinjam, tanggal transpinjam, peminjam, dan juga petugas pencatat dengan ID transpinjam yang memiliki domain number, long int, date or time, short date, number, long int, dan petugas pencatat short text 100 karakter. Di sini primary key terletak pada ID transpinjam dan foreign key pada field peminjam, foreign key-nya ke tabel anggota. Sedangkan field petugas pencatat foreign key-nya ke tabel petugas. Required-nya saya buat yes sampai ke bawah ya. Lanjut ke tabel transpinjam, di mana tabel transpinjam detail memiliki field ID transpinjam, ID item, tanggal harus kembali, dan tanggal dikembalikan dengan domain number, long int pada field ID transpinjam dan ID item, dan domain date or time dalam format short date pada field tanggal harus kembali dan tanggal dikembalikan. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel item, di mana filenya berisi ID item, nama item, jenis item, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian domainnya ada long int, number,
pada file item, kemudian file nama item, jenis item, dan penerbit memiliki domain yang sama, yaitu short text dengan 100 karakter. Kemudian yang terakhir, file tahun terbit berisi domain date or time dalam format short date. Kemudian kita akan berlanjut ke desain fisikal di Microsoft SQL Server. Tabelnya masih sama, yaitu ada tabel akun, anggota, petugas, transpinjam detail, dan tabel item. Pada tabel akun, filenya sama dengan sebelumnya, namun yang membedakannya hanya di domainnya, dimana pada file ID akun domainnya int not null, kemudian nama akun nvarchar 100, kata kunci domainnya nvarchar 55 karakter, jenis akun nvarchar 7 karakter, ID anggota int. Semuanya saya buat not null dari tabel akun sampai dengan tabel item. Kemudian berlanjut ke tabel anggota, filenya sama juga, masih dengan sebelumnya. Yang membedakan hanya di domain, di mana ID anggota memiliki domain int, nama anggota nvarchar 100, jenis kelamin nvarchar, maksud saya nchar 1, kemudian tempat lahir nvarchar 20, tanggal lahir date, alamat nvarchar 255, nomor HP int, email nvarchar 100, pekerjaan nvarchar 50, tanggal mendaftar date, ID petugas int. Untuk letak key-nya juga sama seperti sebelumnya, dimana pada tabel akun primary key terletak di ID akun dan foreign key terletak di ID anggota yang tersambung ke tabel anggota. Begitu pula di tabel anggota, primary key terletak di ID anggota sama seperti yang di Access, dan letak foreign key-nya di file ID petugas yang tersambung ke tabel petugas. Kemudian kita berlanjut ke tabel petugas, filenya sama, yang membedakan domain. File pertama yaitu ID petugas, domainnya int, nama petugas, domainnya nvarchar 100, jenis kelamin nchar 1, tempat lahir nvarchar 20, kemudian tanggal lahir date, alamat nvarchar 255, nomor HP int, email nvarchar 100. Di sini letak primary key-nya pada file ID petugas. Kemudian berlanjut ke tabel transpinjam, di mana tabel transpinjam memiliki field ID transpinjam dengan domain int berstatus primary key. Kemudian tanggal transpinjam date, lalu ada peminjam int, dan yang terakhir field petugas pencatat dengan domain nvarchar 100, di mana pada file petugas pencatat foreign key ke tabel petugas, dan pada file peminjam foreign key ke tabel anggota. Kemudian selanjutnya transpinjam detail, berisi file ID transpinjam, ID item, tanggal harus kembali, dan tanggal dikembalikan, di mana domain ID transpinjam dan ID item itu int, dan domain tanggal harus kembali dan tanggal dikembalikan itu date. Kemudian untuk letak primary key terletak pada ID transpinjam dan juga ID item, yang pada file ID transpinjam foreign key tersambung ke tabel transpinjam, sedangkan pada file ID item foreign key-nya tersambung ke tabel item. Kemudian yang terakhir ada tabel item, filenya masih sama dengan yang sebelumnya, yang membedakan hanya domain, di mana domain ID item merupakan int dengan letak key-nya yaitu primary key. Kemudian ada nama item dengan domain nvarchar 100, jenis item nvarchar 100, penerbit nvarchar 100. Kemudian yang terakhir yaitu file tahun terbit dengan domain date. Kemudian saya akan menunjukkan relationship di Access yang telah saya buat, di mana di sini ada tabel akun, anggota, petugas, item, transpinjam detail, dan juga transpinjam. Dapat dilihat seperti ini gambaran relationship-nya. Kemudian untuk yang di Access, di sini saya sudah
codingannya. Kemudian untuk relationship-nya seperti ini, dimana ada tabel akun, anggota, petugas, transpinjam detail, dan tabel yang terakhir item. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih.